Tuhan mau kita lebih lagi, sebab Dia akan melakukan sesuatu yang lebih dari biasanya. Ini bukan ibadah biasa, saudara. Kami diutus dari Makassar karena Tuhan. Dan setahu yang Tuhan saya kenal, Dia tidak pernah mengutus kami untuk Anda dan saya beribadah dengan biasa saja. Baik saya dan saudara, selalu ada yang spesial. Amin. Karena setiap kali ada korban, Roh Tuhan menyambar setiap korban itu. Oleh sebab itu, saya ingin berkata, baik yang di samping kiri maupun yang di kanan, dimanapun saudara berada, Tuhan akan datang sejauh kerinduan dan iman saudara. Oleh sebab itu, setiap orang ada yang mendapatkan banyak, besar, ada yang mendapat mujizat yang ada di hatimu. Dan ini di detik-detik ini, menit-menit ini, naikkan kerinduan saudara kepada Tuhan. Sebab Dia sangat merindukan untuk menjamah saudara. Dia tahu dan Dia tahu apa yang saudara alami, apa yang saudara butuhkan. Tapi lebih dari itu, Dia ingin menghampirimu supaya saudara merasakan hadiratnya, kasih Tuhan yang belum pernah kau rasakan, cinta Tuhan yang begitu luar biasa, pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Sikiran untuk Kenara untuk Jesus, Jesus, Dia kudus, ini bagianmu, Roh yang kudus. Kami sembah, kami agungkan
kuasa iblis dikalahkan. Amin. Siapa yang percaya bahwa di dalam nama Yesus, nama yang diberikan buat saya dan saudara, firman Tuhan berkata kuasa iblis dikalahkan. Waktu saudara nyanyikan, imani, percayai, iblis sudah dikalahkan. Di dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam setiap masalah saudara. Amin. Kita kuasa iblis. Kalau kita berkata bahwa ular ditaruh di bawah telapak kaki, aku akan daripada perempuan itu. Yuk, 1, 2, 3. Amin. Siapa yang percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun juga? Jadi jangan kasih lihat Tuhan muka muram lagi ya. Amin. Kita mau melompat, kita mau lari, kita mau berpaling buat Tuhan. Amin, saudara. Ini ibu-ibu ini sih, ibu dulu dari sini. Begitu semangat kayak gini, jangan saya. Saya merasa di depan sini adalah tempat yang khusus saat ini. Sebab Tuhan akan lakukan mujizat. Karena di dalam pujian ada kuasa kesembuhan, ada mujizat. Jadi saya mau bilang begini saudara, saya pernah lakukan ini di satu kali ibadah. Orang yang bawa tongkat datang, dia keliling, dia bawa tongkatnya. Orang yang buta tanpa ditumpang tangan melek saudara. Supaya Anda dan tahu saya bahwa bukan manusia yang menyembuhkan, bukan Hendrik yang hebat. Saya hanya hamba, gesek kaki manusia biasa. Tapi ketika saudara beriman, saudara muliakan Tuhan, saudara boleh maju ke depan sini. Kita memuji Tuhan, kita nyalakan iblis. Masa cuma yang begini? Ada yang mau, jangan malu-malu. Apapun masalahmu, boleh maju. Apapun masalah saudara, boleh maju. Bapak Kepala, kita berdua laki-laki kan? Tapi kenapa yang perempuan lebih berani? Wah, ini lagi perempuan lagi. Saya mau tanya, mana laki-lakinya? Mayar. Haleluya. Mari Pak. Maju. Maju Pak, maju. Gila. Jadi begini saudara, firman Tuhan berkata, di dalam pujian dan penyembahan ada kuasa. Kenapa? Karena Tuhan bertahta di atas pujian. Waktu firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan berkata disembuhkannya mereka. Amin. Waktu firman Tuhan diberitakan disembuhkannya mereka. Saya melihat terlalu banyak kuasa Tuhan. Saya tidak bisa menyaksikan semuanya. Biar sampai besok 1 minggu 2 bulan tidak habis. Tapi saya mau berkata, hari ini
Izinkan ibu-ibu ini Tuhan mengalami mujizat. Amin. Ada yang belum punya anak, Tuhan bisa beri engkau anak. Ada yang sakit gula, gulanya ditendang keluar dari hidup. Yang singgah sakit gula, tidak sakit gula lagi, tak? Sakit apapun juga, mau katarak, mau sakit pinggang, sakit apapun. Kalau saudara bisa percaya obat, dokter menyembuhkan. Apakah saudara tidak bisa percaya bahwa Dia Tuhan yang menciptakan lebih dahulu? Karena Yesus menyembuhkan. Dan Bapak, walaupun saya sudah pulang, Ibu, walaupun saya sudah pulang, Anda bisa berdoa di dalam nama Yesus. Karena nama itu yang menyembuhkan saudara. Nama itu yang menolong saudara. Baca firman saudara. Dan ngomongin firman Tuhan itu. Deklarasikan, teriak firman Tuhan. Tuhan mendengar. Satu kali orang buta, Yesus datang. Orang banyak berkumpul. Tiba-tiba ada orang buta teriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus belum dengar. Dia tidak berhenti, dia teriak, Bapak. Kenapa? Karena dia percaya pada Yesus. Dia teriak lagi, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Belum didengar. Dia teriak lagi, Yesus, lebih keras lagi, anak Daud, kasihanilah aku. Orang datang bilang, diam. Jangan teriak. Saya mau bilang gini, waktu Anda percaya pada Tuhan, ada oknum yang tidak suka. Siapa? Iblis. Waktu Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, ada oknum yang tidak suka. Siapa itu? Iblis. Tapi kita nggak bisa kalah dengan iblis. Karena Yesus sudah memberi hidup bagi kita. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Ketika itu, Bartolomeus namanya, Yesus mendengar dan dia berkata, apa yang kau mau dariku? Hari ini Tuhan mau tanya, apa yang ibu bapak mau dariku? Haleluya. Masing-masing teriak ke Tuhan. Teriak. Tuhan menjawab. Tuhan menjawab. Tidak ada yang terlalu sukar. Tuhan tidak pilih bilang orang miskin, orang kaya saja dijawab doanya, tidak. Anak muda saja dijawab doanya, tidak. Yang tua juga. Tuhan tidak pilih warna kulit. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia tua, mau dia muda, dia tetap Tuhan yang memeluk. Amin. Itu Tuhan yang kita kenal. Tidak membeda-bedakan orang. Di gunung saudara, dia kejar. Di lembah, dia kejar. Di pulau, dia datangi. Karena kasihnya lebih besar. Kalau saya bisa datang di sini, itu karena kasih Tuhan. Tuhan boleh berdiri. Dari kali ini kita menjadi dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Kita sudah disembuhkan. Kita dipulihkan. Saya mau berkata, ada Bapak Desa, Kepala Desa di sini. Benar? Saya mau berkata, bersaksi dengan Bapak Kepala Desa. Setelah hari ini, aku mau memberkati ke semua tempat ini. Hotel, Bapak, Selasa, menjadi desa yang diberkati Tuhan. Dari ujung ke ujung, investor akan datang, Tuhan akan datang, hasilnya akan dibeli di Jakarta, Surabaya, Makassar, di kota-kota lain. Amin. Amin. Ayo kita
dengan ibu-ibu yang luar biasa. Luar biasa. Saya percaya Tuhan sudah sembuhkan. Tidak ada orang yang menjamah. Tapi di dalam nama Yesus, aku perintahkan setiap penyakit keluar dari tubuh kamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan menyembuhkan. Dengan nama Yesus dia menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, kandungan yang terputus terbuka, kandungan yang terlindungi oleh Tuhan. Oleh Tuhan, ada atas kandunganmu. Kamu adalah anak. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau memudahkan setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saya bilang ke Tuhan begitu. Muliaan namamu. Kesembuhan, pemulihan, mujizat terjadi. Orang-orang memberi hidupnya percaya sungguh-sungguh kepada Engkau. Tidak setengah-setengah. Amin, saudara. Tidak apa-apa. Penderitaan sedikit. Cuma panas. Tapi kayaknya saya sudah menikmati panas ini. Haleluya. Ya. Dan saya bersyukur hari ini diberi oleh anugerah oleh Tuhan. Datang bersama rombongan. Ada Pak Sardi, ada siapa Ibu Ita, anak-anak mereka, ada Pak Ever, suami istri, dengan yang dibalut, gembala balut, ada Martin, AGC Balut, dan semua tim ada balut. Ibu siapa? Ibu Martin, gembala Luwu, Ibu Martin, ya Ibu Martin, saudara. Ada gembala siasa lagi yang ganteng, wah. Ya, Pak Yanis, saudara, saya lihat kalau kami kan punya grup WA di Sinode. Wah, semangat sekali saudara. Setiap minggu ada saja dia lakukan untuk Tuhan. Amin. Wah, dan saya percaya bahwa itu karena api Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan terima kasih untuk pemerintah diwakili oleh Bapak Kepala Desa yang dengan penuh cinta, kasih, mengasihi semua jemaat yang ada di sini, dan merestui untuk adanya ibadah hari ini. Dan kita bersyukur untuk hal itu. Tenang saudara, semua teman-teman sudah PCR, sudah vaksin. Jadi tidak sebelum datang sini udah PCR. PCR itu mahal, harganya 500.000 juga. Saya lihat dulu 2,5 juta. Jadi itu aturan. Tapi yang lebih penting bukan itu. Kami di Makassar selama pandemi itu buka terus. Kalau saya nggak salah cuma ada 1 kali tutup karena pemerintah PPKM-nya level 4. Tapi selain dari itu kita buka. Dan saya mau bilang bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Hotel itu penuh, jiwa-jiwa. Tapi tidak ada satupun juga yang datang beribadah kemudian meninggal karena COVID. Tidak ada. Karena Tuhanku terlalu besar. Tuhanku terlalu besar. Amin. Inggris tuduh saya, orang-orang bilang, nanti ada jemaat. Saya umumkan Pak, cuma sedikit. Yang datang banyak. Bagaimana kita suruh orang pulang? Tak mungkin. Saudara, jemaat dikembalikan Pak Sari, sebentar Pak Sari sharing. Didatangi sama PPKM, sama apa itu? Ormas ya. Apa itu? Intel. Itu banyak orang karena tempatnya 2 ruko penuh sampai di belakang lagi. Gitu. Jadi orang bilang ini tidak bisa. Tapi saya bilang gini, orang hari-hari ini sedang lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Sedang lapar dan haus akan Tuhan. Jadi kami datang di sini. Saya mau berkata, sepanjang ini hari sampai malam, siapkan hati saudara dan berkata, Tuhan, aku mau dapat berkat rohani. Aku mau dapat berkat rohani. Amin, saudara. Dan untuk yang awal, saya persilakan buat anak saya
Asari untuk sharing firman Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu, kita berdoa. Kami kembalikan segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagimu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami sore hari ini. Engkau melawat setiap kami. Dan kami percaya di mana ada nama Yesus ditinggikan, maka pemulihan, kesembuhan, kelepasan terjadi. Kami berdoa untuk wilayah di mana kami beribadah. Kami aktifkan pasukan malaikat Tuhan berjaga-jaga atas ibadah kami. Bahkan sampai dalam ruangan ini, kami semua diliputi oleh hadirat Tuhan yang kuat. Di dalam nama Yesus Tuhan. Maka ketika firman-Mu disampaikan, kami percaya kuasa firman-Mu menguasai hidup kami. Kuasa firman-Mu Tuhan melawat setiap hidup kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang putus asa mendapat pengharapan di dalam Engkau. Kuasa firman-Mu, ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan berkati seluruh area ruangan ini Tuhan. Tidak ada satupun daripada kami yang tidak dilawat oleh Tuhan. Tidak ada satupun daripada kami yang tidak dijamah oleh kuasa firman-Mu. Hamba yang tidak ada apa-apanya ini, biar Tuhan Engkau yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau mempercayakan hamba altar ini untuk menyampaikan perkataan-Mu kepada setiap umat-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami membuka hati kami seluas-luasnya. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya, termasuk hamba sendiri. Untuk aku memakan firman-Mu masuk dalam hidupku, menjadi anggur yang baru. Dan itu akan membawa hamba untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan. Bahkan bukan hamba, setiap kami yang ada dalam ruangan ini, kami akan berjalan glory to the glory, kemuliaan kepada kemuliaan, sehingga kami melihat bahwa okulopotil dalam perkenanan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk mendengar firman Tuhan katakan amin. Oke, shalom Bapak Ibu. Saya bersyukur pertama-tama berterima kasih kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja. Dan yang kedua, saya bersyukur kepada Bapak saya yang luar biasa hari ini, ya, yang luar biasa bisa membawa lawatan buat setiap saya dan saudara. Firman Tuhan belum dilepaskan, tapi saya percaya semua kita sudah diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, setelah saya bawa firman, nanti Bapak saya lagi akan bawa firman. Amin Bapak Ibu, sehingga komplit semuanya dan saudara-saudara akan mendapat sesuatu yang baru. Tadi saya cukup kaget waktu pas di pelabuhan, tiba-tiba salah satu penarik Feni, dia bilang gini sama saya, Pak Santi sudah berapa lama di sini? Sudah memangnya kenapa? Mukanya Bapak mulai hitam. Saya bilang kami dari hari Minggu di Banggai Laut bersama dengan pasukan Tuhan yang ada di sana, dan kami melihat bahwa harus ada korban. Tidak bisa tidak. Lawatan itu selalu harus ada korban. Nggak bisa tidak Bapak Ibu. Harus ada korban. Kalau korban itu ada, maka kita akan melihat Tuhan bergerak di setiap dimensi, di mana setiap kita bergerak atas nama Dia. Amin Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini temanya adalah anggur yang baru. Ya Bapak Ibu, coba kita lihat di dalam Lukas pasal 19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ini bagian yang saya dan saudara sering dengar di sekolah minggu, di ibadah pra-remaja, ibadah remaja, pemuda, mungkin di ibadah-ibadah raya tentang Sakeus. Bapak Ibu ya, bahkan ada lagunya, Sakeus, orang pendek. Oke Bapak Ibu, kita baca ayat 1 sampai ayat ketiga. Ya, saya akan baca. Firman Tuhan berkata, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus. Arti nama Sakeus adalah pure, murni. Bapak Ibu ya, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Terjemahan dikatakan bahwa dia orang yang sangat kaya. Bukan cuma kaya, tapi sangat kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Oke Bapak Ibu, saya sampai di situ saja. Ya, 3 ayat ini saja dan 1 poin yang ingin saya bagikan kepada saya dan saudara. Dan kebenaran firman ini saya dapat di dalam pergumulan saya ketika Bapak saya berkata bahwa siapkan
firman Tuhan, sewaktu-waktu Roh Kudus turun, maka harus siap. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian dalam pergumulan saya, tiba-tiba Tuhan memberi satu nama, yaitu namanya Sakeus. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa Sakeus itu hanya disinggung di dalam Injil Lukas. Ya, Sakeus hanya disinggung di dalam Injil Lukas. Matius, Markus, Yohanes tidak menyebut tentang hal itu. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa teladan Sakeus sampai hari ini itu luar biasa buat setiap anak-anaknya. Berbicara tentang anggur yang baru, maka saya dan saudara harus mengerti akan hal ini. Apa yang dimaksud dengan anggur yang baru? Anggur yang baru berbicara tentang sesuatu yang ilahi dari Tuhan yang belum pernah kita terima atau alami sebelumnya. Anggur baru adalah sesuatu yang ilahi, sesuatu yang ilahi yang datang dari Tuhan yang belum pernah kita terima atau alami sebelumnya. Ya, bisa itu hikmat, bisa itu pengertian yang Tuhan bukakan, atau juga bisa saja berkat-berkat yang tidak terpikirkan. Itu Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Atau bisa saja hal-hal yang baru yang Tuhan bisa bukakan dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi anggur yang baru adalah sesuatu yang dari Tuhan yang saya dan saudara belum pernah terima. Oke? Anggur yang baru adalah sesuatu yang dari Tuhan, saya ulang lagi, yang belum saya dan saudara pernah terima. Dan Tuhan akan lakukan itu. Bapak Ibu, 2018 yang lalu saya ditunjuk oleh senior pastor untuk menjadi gembala sidang salah satu cabang kami di Makassar. Saya percaya bahwa itu dari Tuhan. Dan saya percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan lihat melalui hambanya. Dan satu kata itu adalah anggur yang baru. Saya percaya ada anggur yang baru yang beliau lihat begitu jauh dalam diri saya. Hari itu saya masih dididik. Hari itu saya masih diproses. Hari itu mental-mental saya dalam pelayanan yang lama, yang jadul itu lagi sedang diobrak-abrik Bapak Ibu. Hari itu saya sedang dituntun, diajar banyak hal. Tapi saya percaya bahwa pilihan Tuhan tidak akan pernah keliru. Alasannya karena anggur yang baru. Sejak ada panggilan itu masuk dalam hidup saya, maka saya mulai mendidik diri saya, mengevaluasi diri saya. Supaya apa? Supaya nama Yesus ketika saya beritakan di tengah-tengah jemaat, nama itu dihargai dan dihormati. Amin Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara, kembali lagi kepada bagian yang saudara baca hari ini. Bahwa ada seorang yang bernama Sakeus. Sakeus seorang yang kaya raya. Sakeus seorang yang tidak kekurangan apapun. Memang kita tahu ceritanya bahwa dia melakukan itu karena kecurangan, dia melakukan itu karena dia melakukan korupsi. Dia mengambil pajak yang tidak seharusnya yang sudah ditetapkan oleh kerajaan waktu itu, oleh kaisar waktu itu. Dia menerapkan sebuah peraturan menurut dia sendiri. Dia merugikan banyak orang. Dia merugikan banyak keluarga. Mungkin dia merugikan banyak usaha waktu itu. Mungkin waktu dia datang menagih, waktu dia datang mengingatkan orang-orang yang ada di situ, dengan cara kekerasan atau dengan cara yang lain. Intinya bahwa kekayaan Sakeus itu dia terima karena sesuatu yang tidak sesuai dengan standar firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar seorang yang kaya raya. Kalau kita lihat bahwa ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Untuk saya dan saudara bisa mengalami namanya anggur yang baru. Untuk saya dan saudara untuk mengalami yang namanya anggur yang baru, saya dan saudara harus mulai dengan nama Yesus. Tidak ada yang lain. Saya dan saudara harus mulai dengan mengenal siapa Yesus itu. Saya dan saudara harus mulai dengan satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Untuk saya dan saudara menerima hal-hal yang ilahi dari Tuhan, maka tidak ada rumus lain selain saudara harus mulai daripada nama Yesus. Sakeus, dia ingin melihat orang apakah Yesus itu. Orang apakah Yesus itu? Betul, pada zaman itu Bapak Ibu, tradisi oral, tradisi dari mulut ke mulut itu begitu kuat. Dan pengaruh yang Yesus lakukan begitu kuat. Buktinya apa? Orang yang sakit disembuhkan. Orang yang sakit disembuhkan, itu bisa, nama Yesus itu bisa tersebar di mana-mana. Bapak Ibu, saya pernah melayani di salah satu kabupaten di Jawa Timur, namanya Banyuwangi. Tahukah Bapak Ibu, waktu saya melayani satu orang yang gila 20 tahun,
dalam 3 bulan saya berdoa dan berpuasa untuk melayani satu bapak ini yang bernama Mistari. Tahukah Bapak Ibu, Pak Mistari ini berasal dari suku Madura. Berasal dari suku Madura, keluarga besarnya adalah kebatinan, Bapak Ibu. Waktu saya berjumpa pertama kali dengan beliau, saya agak sedikit takut karena dia agak agresif. Dia bisa memukul, dia bisa bergerak, dia bisa mengamuk. Tapi perjumpaan yang kedua, mulai ada hubungan yang bagus. Dan saya memulai dengan apa? Saya memulai dengan doa dan puasa. Karena firman Tuhan berkata ada pelayanan-pelayanan tertentu yang tidak bisa dihadapi dengan doa biasa, harus dengan berpuasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dengan setia saya melakukan pelayanan demi seorang yang bernama Mistari, gila 20 tahun. Apa yang terjadi? Kuasa Tuhan bekerja, kesembuhan terjadi. Waktu dia sudah sembuh, saya bawa dia turun ke desa Songgon, kota yang agak ramai. Untuk apa? Untuk cukur dia ke rambut. Waktu saya bawa, saya gonceng dengan sepeda motor, itu semua orang takut. Kenapa? Karena orang gila 20 tahun yang terkenal dengan suka mengamuk, hari ini bisa goncengan. Bahkan waktu saya bawa masuk di dalam tukang cukur gemetar. Karena dia nggak nyangka orang yang gila 20 tahun ini disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang terjadi? Beberapa tokoh-tokoh yang ada di situ mulai bergerak. Dia mulai melepaskan ilmu-ilmu hitam dalam hidup saya. Dan saya merasakan ada gejolak di dalam roh saya. Tiba-tiba dalam satu kesempatan saya akan naik ke bukit itu. Tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman dalam tubuh saya. Dan kemudian saya dengar suara lembut, Roh Kudus berkata, duduk, rest sejenak. Kemudian saya duduk Bapak Ibu, sampai saya sadari saya tertidur. Setelah saya bangun, saya merasa kuat kembali. Saya merasa ada damai sejahtera yang begitu kuat. Saya merasakan ada sesuatu yang berbeda sebelum saya istirahat. Dan saya percaya itu pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Zakheus? Dia mendengar tentang kesembuhan-kesembuhan yang Yesus lakukan dengan beberapa orang. Dia mendengar tentang pengajaran-pengajaran yang Yesus lepaskan di tengah-tengah orang-orang percaya. Dia melepaskan perkataan-perkataan hikmat. Sehingga hal inilah yang membuat Zakheus untuk dia berusaha dan melihat seperti apakah Yesus itu. Bapak Ibu, waktu dia melakukan hal itu, di dalam dirinya ada satu passion, di dalam dirinya ada satu semangat, di dalam dirinya ada satu gairah untuk mengenal siapa Yesus itu. Saya percaya bahwa Zakheus tidak memiliki pengenalan yang kuat akan Tuhan. Dia tidak mengenal Yesus secara spesifik, dia tidak mengenal Yesus secara pribadi. Dia hanya mendengar siapa Yesus dari kata orang. Tapi hari itu, saat itu, waktu Tuhan buat dia, saya percaya anggur yang baru sedang bergerak. Kalau saudara-saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, Yesus berkata, di rumah ini terjadi keselamatan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya anggur yang baru itu terjadi buat Zakheus. Dia tidak pernah berpikir ternyata sosok Yesus itu mau tinggal di rumahnya. Dia tidak pernah berpikir ternyata perjumpaan dia secara pribadi dengan Tuhan itu mengubahkan cara pandang dia. Itu membuat dia bertobat. Itu membuat dia akhirnya sadar bahwa apa yang dia lakukan di waktu-waktu yang lalu itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk saya dan saudara mengalami yang namanya anggur yang baru, harus dimulai dari Yesus dulu. Amin Bapak Ibu. Harus dimulai daripada nama Yesus dulu. Tidak peduli Bapak Ibu sudah Kristen 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu, atau mungkin 1 bulan yang lalu. Tidak peduli. Yang penting saudara-saudara harus mengambil sebuah komitmen untuk saudara-saudara betul-betul siapa mengenal Yesus, siapa dia sesungguhnya dalam hidup saudara-saudara. Tadi sudah dideklarasikan di altar ini bahwa Yesus adalah nama yang menyembuhkan. Amin Bapak Ibu. Bahwa Yesus adalah nama yang berkuasa. Amin Bapak Ibu. Bahwa nama Yesus, nama yang ditakutkan oleh kuasa kegelapan. Dan tahukah Bapak Ibu, hari ini saya mau sampaikan, jangan pernah takut dengan kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan itu hanya untuk diusir dan ditolak. Saya dan saudara tidak perlu takut dengan yang namanya kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan sudah ada di bawah kaki Yesus. Dan Yesus yang saudara sembah ada dalam hidup saya dan saudara. Sekarang mari, yang menjadi pertanyaan, selama engkau berjalan dengan Tuhan, apakah saudara-saudara sudah merasakan, sudah mengalami yang namanya anggur yang baru itu? Ini pertanyaannya di sini.
Karena kata kunci di sini adalah ia berusaha. Kata kunci adalah ia berusaha. Harus ada korban. Bapak Ibu, di saat orang malas untuk beribadah, saya dan saudara tetap memilih untuk tetap cari Tuhan dalam ibadah. Di saat orang mulai kendor dengan Tuhan, karena mungkin dia diceritain orang, mungkin dia diejek-ejek orang, kemudian dia bawa-bawa nama Tuhan. Loh, katanya dia hamba Tuhan, loh katanya dia majelis, tapi kenapa dia begini dan begini, sehingga saudara mundur dari pelayanan. Tidak seperti itu orang yang mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, apapun gesekan yang dia alami dalam hidupnya, dia tetap cari Tuhan dengan kemurnian dan kesungguhan. Jadi saudara harus berusaha untuk mengenal Tuhan. Karena itu dari mimbar ini selalu diingatkan kepada saya dan saudara, termasuk saya, untuk selalu tekun membaca firman Tuhan. Dari mimbar ini selalu dideklarasikan untuk saya dan saudara tekun di dalam doa-doa. Saya dan saudara dari mimbar ini selalu diingatkan kepada kita bahwa dalam masalah apapun, saya dan saudara harus selalu melibatkan Tuhan. Dari mimbar ini selalu mengingatkan saya dan saudara bahwa apapun rencana saya dan saudara harus selalu melibatkan Tuhan. Dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, kata mengenal itu ada dua kata. Yang pertama eido, dan yang kedua adalah ginosko. Oke ya. Dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, ada dua kata mengenal di sini, eido dan ginosko. Eido itu artinya gini, saya dan saudara mengenal Tuhan mungkin melalui pemberitaan firman Tuhan. Mungkin Tuhan sendiri yang datang kepada saya dan saudara secara pribadi. Saya dan saudara mengenal Tuhan mungkin melalui pemberitaan. Saya dan saudara baca firman, kita baca buku, atau ada orang yang menyampaikan siapa Yesus itu dalam hidup saya dan saudara. Tidak masalah. Saya dan saudara mendapat informasi tentang Tuhan Yesus lewat mana saja, saya dan saudara mengenal dia. Itu namanya eido, Bapak Ibu. Bahkan Ayub sendiri berkata bahwa aku mengenal dia sekalipun di dalam badai. Badai berbicara tentang masalah pergumulan, tapi Ayub tetap melihat Tuhan di situ. Itu eido, Bapak Ibu. Sedangkan ginosko adalah itu dari sisi Tuhan. Tuhan mengenal saya dan saudara. Tuhan mengenal saya dan saudara bukan karena latar belakang, bukan karena kekayaan, bukan karena apa-apa yang saya dan saudara miliki, tapi karena rencana dan panggilan surgawinya dalam hidup saya dan saudara. Waktu saya mengerti dua kata ini saja, Bapak Ibu, saya semakin berapi-api di dalam melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengenal saya di dalam rencananya. Karena Tuhan sudah mengenal saya di dalam setiap detak jantung hidup saya. Bahkan pemazmur berkata bahwa sekalipun aku ada di dunia orang mati, Tuhan pun tetap ada di situ. Aku tidak bisa pergi menjauhi rohmu, karena engkau tetap ada di situ. Bapak Ibu, kalau saya dan saudara mengenal siapa Tuhan kita, maka engkau akan menghormati nama itu. Saya dan saudara akan menghormati nama itu. Saya dan saudara tidak akan menganggap ringan nama itu. Karena itu mari, anggur yang baru harus dimulai daripada pengenalan saya dan saudara akan Tuhan. Anggur yang baru harus dimulai dari pengenalan saya dan saudara akan Tuhan, yang begitu kuat, yang begitu dalam, sehingga saya dan saudara betul-betul dibawa oleh Tuhan untuk betul-betul melihat rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Sakeus, ia berusaha, ada korban untuk melihat orang apakah Yesus itu. Alkitab berkata, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayatnya yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Korban yang kedua yang Sakeus harus lakukan hanya untuk mengenal siapakah Yesus itu. Sekali lagi, bahwa saudara-saudara harus betul-betul bayar harga di dalam saudara-saudara mengejar Tuhan. Tidak bisa tidak. Kalau saudara-saudara mengikuti Tuhan dan saudara-saudara tidak mau membayar harga, maka saudara-saudara tidak akan melihat anggur yang baru ini. Betul bahwa sampai hari ini mungkin saudara-saudara belum selesai dengan pergumulan hidup kita. Betul bahwa sampai hari ini masih ada yang sakit penyakit, masih ada yang bergumul tentang keluarga, tentang anak-anak, masih ada yang bergumul tentang keuangan, masih ada yang bergumul tentang hal-hal yang lain. Tapi itu bukan alasan bagi saudara-saudara untuk meragukan Tuhan. Kalau engkau mengenal siapa itu Tuhan yang engkau sembah, maka engkau tidak akan pernah meragukan sedikit pun janjinya di dalam firman-Nya. Karena itu saya mau bilang, jangan buru-buru mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak setia. Kalau dia setia, saya sudah melayani dia sekian lama, tapi kenapa dia tidak menolong saya? Jangan buru-buru mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu jahat. No! Jangan buru-buru untuk
Kalau engkau meragukan janji-janji Tuhan dalam hidup saya dan saudara, kalau saya dan saudara mengenal Dia, engkau mengenal Dia, ginosko, eido, saya dan saudara akan merasakan yang namanya anggur yang baru. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan saya melihat dalam diri saya secara pribadi bahwa anggur yang baru itu terus bergerak dalam diri saya. Kalau saya menyaksikan dalam penggembalaan, ada banyak hal yang saya belum sampaikan kepada senior pastor, kepada bapak saya. Dan itu saya masih simpan di dalam hati. Kenapa? Saya begitu kagum akan pilihan Tuhan. Saya begitu kagum akan kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan istri, bahkan dengan jemaat yang ada. Jujur, ketika mendapat mandat untuk pergi ke kota ini, saya berpikir bahwa Tuhan, saya dan istri akan meninggalkan pelayanan. Bagaimana dengan pelayanan jemaat yang kita sudah bangun selama ini. Tapi saya bersyukur bahwa dalam dimensi, dalam situasi itu, saya melihat orang-orang yang mau berdiri buat pelayanan Tuhan yang ada di sana. Saya monitor setiap hari tentang pergerakan keluarga, tentang pergerakan penjemputan dan lain sebagainya. Saya monitor dan semuanya tidak ada yang miss. Semua berjalan karena ada orang-orang yang mengasihi Tuhan dan sudah menerima anggur yang baru itu. Amin Bapak Ibu. Karena itu mari saudara-saudara harus betul-betul mengenal Tuhan. Mengenal bukan hanya sebatas pengetahuan, tapi mari kenal Tuhan sejauh saudara-saudara kenal Dia. Respon saudara-saudara terhadap segala sesuatu dalam hidup kita itu menentukan pengenalan kita akan Tuhan. Bahkan Paulus berkata, aku kenal siapa yang aku sembah. Aku kenal siapa yang mengutus aku. Kalau saya pakai bahasa sehari-hari, Paulus dengan tegas berkata, aku kenal siapa yang aku sembah. Karena itu ada dalam satu bagian firman Tuhan, saya lupa alamatnya di mana, dia berkata bahwa sejak penglihatan itu, waktu Yesus menyatakan pribadinya kepada Saulus waktu itu, dia berkata dengan tegas, tidak pernah aku tidak taat. Halo? Paulus merasakan anggur yang baru. Karena itu dia bilang bahwa sejak penglihatan itu, sejak aku mengenal Dia, sejak aku berserah kepada Dia, tidak pernah aku tidak taat. Waktu saya merenungkan ayat ini, saya bilang, Tuhan, saya masih juga tidak taat Tuhan. Saya juga masih melakukan pemberontakan Tuhan. Paulus mengalami anggur yang baru. Dan dia berkata, aku kenal siapa yang aku sembah. Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang buta. Halo? Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang tuli. Halo? Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang merasa bodoh. Saya mau bilang, jemaat Tuhan yang ada di HGC Okulopotil, Tuhan yang saudara-saudara sembah adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti. Tapi saya dan saudara harus mulai dari anggur yang baru itu. Saya dan saudara jangan pura-pura dengan Tuhan. Saya dan saudara jangan main ancam-ancam dengan Tuhan. Karena seringkali begitu, Tuhan kalau engkau tidak tolong keluargaku, saya akan mundur dari pelayanan. Itu kebodohan, saya mau bilang dari altar ini. Itu kebodohan. Karena Alkitab dengan tegas membenci dengan orang yang namanya kebodohan. Dalam terjemahan bahasa Inggris ada 3 istilah kebodohan. Salah satunya bodoh, karena apa? Dia sudah mengerti firman, tapi dia tidak melakukan firman. Itu kebodohan. Itu kebodohan Bapak Ibu. Karena itu mari saya dan saudara harus betul-betul mengenal siapa Tuhan kita. Bukan hanya pada saat saya dan saudara beribadah seperti ini, dengan begitu banyak orang, dengan alat musik yang lengkap, dengan pujian penyembahan yang begitu kuat. No, pengenalanmu akan Tuhan itu menentukan ketika saya dan saudara keluar dari tempat ini. Amin. Amin. Ketika engkau ada di kebun, ketika saya dan saudara ada di rumah, ketika saudara saudara ada di mana saja, betulkah saudara saudara mengenal siapa Tuhan yang kita sembah? Ketika saudara saudara diperhadapkan dengan dosa, diperhadapkan dengan kompromi untuk melakukan hal dosa, saya dan saudara harus betul-betul berkata, Tuhan, aku mengenal Engkau. Aku tidak akan melakukan apa yang Engkau tidak suka. Itu namanya saya dan saudara mengenal Tuhan. Bukan saja dari sisi, oh Tuhan bicara secara langsung, tapi itu juga bisa berbicara orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling saya dan saudara. Dalam konteks gereja lokal, ada gembala yang Tuhan sudah taruh di situ. Saya hanya mau bilang, jangan pernah sentuh otoritas Tuhan. Jangan pernah sentuh orang-orang yang Tuhan sudah khususkan
untuk berjaga-jaga buat jiwa saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Jangan mempercakapkan kelemahannya, karena engkau tidak sadar ada mata yang tertuju yang melihat perbuatan saya dan saudara. Karena itu mari kalau saudara-saudara mengenal Tuhan, anytime, di mana saja, setiap waktu, setiap saat, maka libatkan Dia dalam hidup saya dan saudara. Kalau saudara-saudara mengenal Dia, mengejar Dia lebih dalam lagi, saya percaya anggur yang baru ini saya dan saudara terima. Apa yang tidak pernah kita terima secara ilahi, tiba-tiba Tuhan bukakan. Amin Bapak Ibu. Tiba-tiba Tuhan bukakan. Tiba-tiba ada hikmat. Tiba-tiba ada sesuatu yang baru yang Tuhan bukakan dalam hidup saya dan saudara. Bapak Ibu, di tempat penggembalaan kami ada satu gedung yang bernama gedung olahraga. Tempat itu center untuk kecamatan itu, bahkan mungkin untuk Makassar. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan satu waktu nanti akan ada KKR besar di goa itu. Amin. Saya sampaikan kepada seluruh penatua dan pelayan, satu waktu nanti akan ada KKR HGC yang besar di tempat ini, untuk kami mengambil alih kota Makassar dan sekitarnya. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan Engkau yang berkehendak. Bagian kami adalah taat dengan apa yang Tuhan mau. Tidak serta-merta Bapak Ibu, saya harus bayar harga untuk kecamatan ini. Ini untuk buat hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara-saudara sudah dipilih oleh Tuhan untuk sebuah pelayanan kemuliaan Tuhan, harus masuk membayar harga, korban. Tidak boleh tidak. Supaya apa? Anggur yang baru itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Anggur yang baru tidak hanya berbicara tentang apa yang kita terima, tapi itu berbicara tentang karakter yang baru yang Tuhan bentuk dalam hidup saya dan saudara. Bapak Ibu, saya banyak diiris oleh pembentukan-pembentukan Tuhan dalam hidup saya melalui Bapak saya. Banyak sekali karakter-karakter saya yang sudah dikikis. Banyak sekali Bapak Ibu. Tapi saya tahu bahwa ini adalah bagian Tuhan untuk menyayat hidup saya. Kalau hari ini saya bisa berdiri di depan ini, sekali lagi bukan karena siapa-siapa, tapi semua karena ada anggur yang baru. Amin Bapak Ibu. Saya adalah salah satu dari anak dalam rumah HGC yang sedang dipercayakan oleh Tuhan. Teman-teman yang lain Bapak Ibu lihat hari ini, ada yang main musik, ada yang WL, ada yang singer. Satu saat nanti Bapak Ibu akan dengar bahwa yang meng-keyboard itu sudah jadi hamba Tuhan di kota ini. Yang IWL itu akan jadi hamba Tuhan. Karena apa? Karena ada anggur yang baru yang bergerak dalam hidup mereka. Mari Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan sedang membawa saudara-saudara dengan tema anggur yang baru ini. Supaya apa? Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan itu bisa merasakan bahwa Tuhan yang saudara-saudara sembah, Tuhan yang saudara kenal adalah Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kalau kita berkata sekalipun engkau tidak setia, Dia tetap setia. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Karena itu mari melalui teladan daripada Sakeus ini, mari saya dan saudara sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan ini. Saya dan saudara mengenal Dia secara pribadi. Saya dan saudara mendapatkan sesuatu yang baru dalam hidup saya dan saudara. Tapi seringkali dalam pelayanan saya bilang begini, ada orang yang sepertinya mengenal Tuhan lebih dalam, tapi terpancar kesombongan rohani dalam dirinya. Saya dan saudara jangan seperti itu. Semakin engkau mengenal siapa Tuhan yang kau sembah, engkau semakin rendah hati. Saya dan saudara semakin rendah hati. Karena itu karakter ilahi yang Tuhan sedang ingin kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Amin. Sistem bisa berdiri, sistem bisa berdiri. Siapa aja Bu? Angkat tangannya Ibu. Tuhan sedang membawa engkau untuk mengenal Dia lebih jauh. Dalam beberapa kesempatan yang lalu engkau mengalami hal-hal yang secara manusia engkau tidak mampu dan engkau tidak sanggup. Tapi hari ini firman ini sedang bergelora di dalam hati. Engkau sedang dibawa Tuhan untuk mengenal Dia lebih dalam. Karena itu hari ini di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang hebat, nama yang menyembuhkan, nama yang melepaskan, hari ini
Nama itu yang melawat engkau. Terima dalam nama Yesus. Tuhan penuhi setiap beban-beban palsu, diangkat dari hidupnya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, setiap intimidasi, setiap tekanan-tekanan apapun, hari ini tidak berkuasa dalam hidupnya. Hari ini damai sejahtera Tuhan Yesus yang bekerja seperti aliran-aliran air kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi mari Bapak Ibu. Seperti Sakeus memberikan teladan untuk dia mengenal siapa Yesus itu. Dia tidak masa bodoh, dia tidak biasa, tapi dia berusaha. Dia berusaha. Ada harga, ada korban yang harus saudara-saudara kerjakan. Supaya apa? Supaya pengenalan kita akan Tuhan itu menghasilkan buah-buah seturut dengan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan karena saya percaya ada rahasia-rahasia ilahi yang lebih kuat lagi yang akan disampaikan oleh Bapak saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Di setiap hidup kita. Amen. Pertanyaannya, seperti Sakeus dapatkan anggur yang baru, dan setelah dia dapat anggur yang baru, apa yang dia lakukan? Bukti Sakeus dapat anggur yang baru. Dia bilang begini. Dulu kalau ada orang yang saya ambil hartanya, aku akan kembalikan 2 kali lipat. Dan dia bilang begini lagi, setengah dari hartaku aku persembahkan untuk Tuhan. Dulu dia hidup untuk uang, untuk harta. Hari ini tanda orang terima anggur yang baru, hidupnya berubah. Jadi anggur yang baru itu harus ada dampaknya, ada kenyataannya. Amin. Amin. Karena itu sesuatu dari Tuhan, sesuatu yang ilahi. Sakeus dulu bisa mungkin membohongi orang, mempajaki orang tanpa belas kasihan. Namanya rusak. Tukang pajak, rusak namanya. Tidak ada orang yang kenal dia baik. Orang menjauh dari dia. Tapi waktu dia terima anggur yang baru, tidak ada orang yang suruh persembahkan hartanya. Dia sendiri yang persembahkan. Kenapa? Karena dia bertemu dengan Yesus. Saya ingin memberi sebuah tips cara Yesus. Lihat saudara, cara ahli Taurat ketemu sama orang berdosa bagaimana? Orang Farisi ketemu dengan orang berdosa bagaimana? Dia omongin dosanya, dia hakimi. Kau tidak bisa masuk surga, kau tidak layak, tidak boleh masuk ke gereja, tidak boleh ketemu Yesus, tidak boleh diselamatkan. Cara ahli Taurat orang Farisi seperti itu. Oleh sebab itu Yesus benci sekali bukan dengan ahli Taurat, ajarannya, caranya ahli Taurat dan orang Farisi. Karena cara Yesus, dia lihat Sakeus manjat, dia tidak abaikan. Siapa yang suka di sini? Kalau orang ada umpama di kampung ini, ada orang yang paling jahat, dihindari orang, gitu. Kalau Anda hamba Tuhan, dia mau datang mendekat, sudah jawab janji dia datang. Begitu cara Yesus? Tidak. Cara Yesus memberi anggur yang baru. Anda mau tahu? Dia datang. Sakeus, saya mau bilang sekarang, datangi setiap rumah yang tidak pergi ke gereja, saksi tentang Yesus. Amin. Yang hidupnya orang bilang tidak mungkin diselamatkan. Saya kalau pergi kemana-mana, ada orang dipasung, ada orang gila, tidak ada yang mau. Satu kali saya pergi tempat orang yang dipasung, sudah kukunya udah panjang begini,
bau saudara di sana. Kenapa? Karena dia, maaf kata, dia buang di sana, dia kencing di sana. Dan aneh cara Tuhan selalu buat saya. Bagaimana saudara? Saya bilang buka pasungannya. Pak, jangan. Nanti dia ngamuk. Dia bisa mencakar, dia bisa ini. Dia bisa lari keliling kota, kita sudah pernah. Saya bilang buka saja, di dalam nama Yesus dia akan dijamah Tuhan. Dia akan disembuhkan. Saudara tahu Tuhan bilang apa? Peluk dia. Kalau Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Nabi, Yesus adalah orang yang kudus, mau duduk makan sehidangan dengan orang berdosa, paling dihindari, paling tercela di kota itu, yaitu namanya Sakeus. Supaya Sakeus dapat anggur yang baru, supaya gereja Tuhan dapat anggur yang baru, supaya orang diselamatkan. Saya mau berkata, saya apalagi? Tuhan berkata, peluk dia. Saya orang jijikan saudara. Kalau Anda kenal saya, dulunya saya makan, istriku nggak bisa ambil sendok begini. Pas saya coba, kan suami istri biasa loh. Makan, ambil sendok begini, makan, coba makananku biasa toh. Tapi saya dulu sombong sekali. Saya rasa, aduh, sudah mama makan aja. Jangan kasih saya makan begitu, saya nggak suka. Kenapa? Bekas mulutnya masuk sini. Saya nggak suka, saya jijikan dulu. Sombong. Tapi orang yang sombong ini harus diproses Tuhan, dihancurkan sampai dia bisa mengasihi orang. Siapa yang sudah pernah peluk orang yang bau parfum begitu? Bau buangan air, bau ini, telanjang dada, celananya kusut. Saya tahu ada warna-warna coklat-coklat. Tanda apa? Warna kuning-kuning. Muka belakang, baunya buka itu tempat sudah mau muntah. Tapi Tuhanku berkata, Roh Kudus berkata, peluk dia. Anggur yang baru Yesus bawa buat Sakeus. Anggur yang baru engkau harus bawa, bukan hanya buat diri saudara. Setelah engkau nikmati, setelah pasar nikmati, bukan hanya buat dirinya, harus dibagi saudara. Hei hamba-hambaku, hei anak-anakku, engkau adalah pembawa anggur yang baru ini. Bukan hanya kau nunggu anggur yang baru, tapi kau yang harus bawa anggur yang baru buat keluargamu. Anggur yang baru bawa buat desamu, buat anakmu, buat sekeliling saudara. Bawa anggur yang baru itu, supaya orang nikmati anggur yang baru itu di hidupnya. Hari itu saya peluk dia saudara. Saya peluk dia. Kalau Pak Sardi sempat juga takut, saya juga takut saudara. Takut dan hampir muntah, tapi saya nggak mau muntah. Saya bilang Tuhan, saya nggak mau muntah, karena saya buat orang tersandung, dan itu lebih berat. Seringkali kita melayani tanpa mempertimbangkan caranya melayani. Saya bisa saja datang bawa masker, bawa. Saya bilang kalau kamu tutup mulut jangan ikut saya. Pendoa yang ikut saya bilang kalau kamu tutup mulut jangan masuk, jangan ikut saya. Bapak sendiri, tinggal Bapak sendiri. Saya gak tahan Pak, sudah di luar saja. Daripada bawah, mamanya saja begini betul. Orang tuanya begini. Saya bilang di luar. Dan anak itu saya peluk. Saya nangis. Dan ini yang cara Tuhan. Saya tidak mencium sedikit pun bau itu. Di dalam hadirat Tuhan, di dalam kemuliaan, Tuhan proteksi saudara. Kalau orang bisa diselamatkan dari lumpur dosa, dari neraka yang begitu bau,
saya dan saudara, apakah hadirat yang sama tidak bisa menyelamatkan orang dan saudara tidak bisa menciumnya? Itu real. Satu kali di gereja kami gereja di hotel. Kalau lihat KKR, penuh sekali 1.000. Tidak terlalu penuh 900. Bawah sama balkon. Kalau saat separan nggak bisa saudara. 250 aja udah. Karena harus PPKM. Ini Makassar. 300. Jadi harus atur jadwal. Apa yang terjadi? Kalau Sakeus orang kaya, kali ini saya mau cerita tentang orang miskin. Di jemaat, tiba-tiba datang satu orang. Rambutnya gondrong. Siapa yang masih ingat itu orang Kupang, rambut gondrong? Dan tiba-tiba duduk di samping saya, di depan, saudara. Sebelah sini, kita kan duduk pasar di situ. Dan sekarang kan? Dulu Pak Sadi kan bukan duduk situ, dia duduk situ. Biasanya itu duduk Pak Sardi apa batu. Dia datang duduk, rambut gondrong saudara. Gitu. Hari itu pakaiannya juga lusuh apa, ya, mungkin pakai cuma sandal jepit kalau nggak salah ingat. Saudara, dan kemudian ada anak-anak bilang begini, Pak, saya mau suruh dia mundur ke belakang. Saya kasih begini. Dan ikut ibadah sampai selesai. Dia mungkin baru pertama kali hadir di gereja, gitu. Dengan pakaian yang tidak sepantasnya pakai di pinggir gereja, gitu. Mungkin lagi pakai kerja atau apa kalau gitu. Dia datang. Sudah itu habis ibadah, saya doakan dia. Sudah itu lewat. Berapa lama saya sudah lupa, dia berjemaat di gereja. Dia berjemaat. Tiba-tiba dia suruh potong pendek. Dan satu waktu dia undang saya pergi bersyukur atas tempat rumah yang ditinggali. Keadaannya sudah baik. Maksudnya ekonominya. Terus dia sekarang sudah rohani, sudah melayani lagi di cabang kita di Ibu Yosi. Itu. Ada cabang satu lagi, Pak Sardi. Ada satu cabang Ibu Yosi namanya. Nah, yang digembalakan Ibu Yosi, dia berjemaat di situ. Nah, waktu saya datang di rumahnya, dia bilang begini. Ini menarik. Ini menarik. Dia bilang seperti begini. Pak, saya ada hari ini. Karena hari itu, Bapak masih ingat pertama kali saya datang. Rambut saya masih gondrong. Uang saya tidak ada. Bapak tahu kenapa saya duduk di depan? Saya anak kurang ajar. Karena selama berapa kali saya masuk gereja, pakai pakaian yang begitu. Dia bilang, rambutku gondrong, disuruh mundur. Ada saya diusir pernah dari gereja. Saya bilang, Tuhan, hampir saja orang harusnya saya jadi saluran anggur yang baru. Anda lihat ini, karena di detik pilihan Anda jadi saluran anggur yang baru, detik yang sama, kalau sikapmu berbeda, apa yang terjadi? Saudara bisa jadi waktu sandungan buat orang. Hari itu Yesus bisa saja belok. Yesus ini bisa saja punya pilihan seperti orang lain, orang Farisi, ahli Taurat yang tidak akan mau bicara, apalagi masuk ke rumah Sakeus. Tapi Yesus Nabi yang berbeda. Saya mau berkata, gereja Tuhan harus berbeda karena Yesus adalah berbeda. Dia panggil orang, Sakeus turunlah. Aku mau makan di rumahmu. Dia nggak malu, saudara. Makan di rumah Sakeus. Orang Farisi ahli Taurat mau ngerumpi di luar. Dan firman Tuhan mencatat, apakah dia tidak tahu bahwa Sakeus itu adalah pemungut cukai? Kenapa katanya seorang nabi duduk makan dengan orang berdosa? Saya mau berkata, kita dipanggil untuk duduk makan, mengasihi, memeluk orang-orang berdosa, orang-orang yang butuh sama aku.
Amin. Dari seorang yang sombong harus dibentuk Tuhan, sehingga saya bisa memeluk itu. Saya doakan dia, jemaat kami. Hari ini dia sudah mengalami banyak perubahan. Saya mengawali gereja dengan banyak jemaat miskin. Saya satu kali saya mengeluh dengan Tuhan. Saya yakin Anda dan saya punya pengalaman yang sama awal-awal. Saya berlutut. Saya bilang 8 orang anak-anakku, mana termasuk ada Bayu, ada Penny, ada siapa ya lagi? Ya yang lain-lain sih, siapa? Esther, Anita, yang lain. Kurang lebih 8 orang saya doa. Pagi-pagi kita jam 5 pagi. Jadi kalau mereka di rumah itu harus doa jam 5. Terlambat 1 menit jam 5. Tidak dimarah, cuma disuruh mandi jam 4 pagi setiap hari. Dan dimarah. Bapaknya sangat baik. Tapi cuma disuruh mandi. Gitu. Mandi dan puasa lagi 1 bulan. Supaya apa? Supaya tahu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Gitu. Menghadap presiden saja tidak boleh terlambat. Bapak menghadap gubernur bisa terlambat? Gak bisa ya. Saya pun juga begitu. Apalagi raja di atas segala raja. Dan waktu saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya pikir ini. Jadi ketika saya lagi berdoa, saudara, sambil berdoa ini udah putus asa ini jadi hamba Tuhan. Awal-awal gereja kami, dari 8 orang. Tuhan, saya pikir Kau berikan saya pengusaha. Siapa yang pikir begitu? Karena saya pengusaha, saudara. Ini semua dari gunung, dari desa. Saya ngomong apa, mereka nggak nangkap. Disuruh 10 kali tidak lakukan, 11 kali dia tidak lakukan. Jadi lagi ngomong nih di hati. Jadi waktu lagi ngomong begini sambil doa, lagi ngomong begini, tiba-tiba Roh Kudus bilang betul. Kau ngomong 10 kali, 11 kali mereka tidak. Tapi kau, saya ngomong 10 kali, kau 12 kali, 15 kali tidak lakukan. Apa yang saya lakukan, saudara? Saya nangis begini, kepala saya di bawah. Di depan mereka saya terlungkup gini. Tuhan ampuni. Ampuni saya Tuhan. Udah. Aku tidak akan mengubah mereka sebelum kau berubah. Kita punya dosa satu. Kita mau orang berubah. Tapi mereka tidak akan berubah sebelum dia lihat bapaknya berubah. Karena mereka hidup bersama-sama dengan saya. Itu seorang gembala, bukan penginjil. Saya selalu pesan ke Pak Sardi, engkau hidup bersama-sama anak-anakmu. Dan gak bisa pakai topeng, tidak bisa pakai suratan terbuka hidupmu. Mereka tahu, anak-anakku tahu dulu bapaknya ini kalau emosi marah, Kak, suka marah. Tapi berapa kali saya basuh kaki mereka, saya minta maaf, kasih kesempatan Bapak berubah. Karena saya tahu saya nyakiti hatinya. Dan ada firman bilang, jangan sakiti hati anakmu. Saya ngomong sama Bayu biasa keras, dia cuma diam karena dia orang Jawa. Jawa Tengah lagi, saudara. Nggak berani melawan pasti sama bapaknya. Dan Tuhan datang, saya minta maaf. Bayu, Bapak minta maaf ya. Udah ini. Saya nggak buat alasan saya marah karena begini dan begini. Tidak, saudara. Dulu saya nggak pernah lakukan itu. Saya merasa benar saja, tujuan saya benar. Selama tujuan saya benar, saya nggak peduli respon mereka. Tapi Yesus tidak pakai cara itu, saudara, memberi anggur yang baru. Yesus memberi anggur yang baru, punya cara yang benar. Anda percaya dengan saya? Amin. Jangan ikuti cara orang Farisi mengabarkan Injil, tapi dia sendiri tidak melakukannya.
Saya selalu ngomong sama istri saya, kau berpengaruh sebagai ibu gembala. Ibu, awal-awal gereja, Buga bilang begini ke saya, kan gembala papa, saya kan bukan. Yang mau jadi gembala kan papa. Saya bilang bukan, saya mau jadi gembala. Tuhan, buktinya ini jemaat banyak. Tapi dia belum ngerti, saya hanya bisa doa. Satu kali dia sudah mengerti. Dan saya bilang begini, terima kasih. Karena apa yang kau lakukan, itu berdampak. Waktu kau mendukung, waktu kau melayani, berdampak bagi banyak orang. Menjadi contoh, menjadi teladan. Jangan hanya saya yang bisa cerita tentang Yesus, engkau juga. Supaya istri-istri yang lain juga sama, bisa cerita tentang Yesus, cerita kebaikan Yesus. Ada satu orang adik saya, anak seperti anak rohani, siapa namanya? Siapa lagi? Hah? Caroline. Aduh, makin berdiri dulu. Sini dulu. Aduh, saya udah kangen saudara ya. Kalau Anda lihat saya dekat dengan dia, itu karena sudah seperti keluarga. Warna kulit mirip. Jadi, terima kasih buat suaminya. Jangan cemburu ya. Dia dapat suami yang baik dapat istri yang baik. Ini orang yang karakternya bagus. Nah, hamba Tuhan, dia tahu dari kecil. Dia dididik sama papa saya. Jadi kita pelayanan. Dia tahu, mereka panggil saya Koko. Ya, Koko ya. Hah? Kan saya belum, Koko itu kakak. Bahasa Cina, Koko kakak itu Koko. Jadi semua jemaat di Papi, saya kan anak gembala. Dia termasuk salah satu. Dia guru sekolah minggu dari dulu. Nah, dia tahu ini nakalnya kayak apa. Dia tahu saya nakalnya dulu bagaimana. Dan semua orang di kota Makassar tahu bagaimana saya nakalnya. Tidak ada orang yang percaya bilang saya ini bisa jadi gembala. Satu saja yang bisa. Bahwa saya bisa bertobat saja, satu orang. Siapa? Mama saya. Saya masuk rumah satu kali, ada keluarga datang dengan teman, dia bilang, itu Hendrik itu memang gak bisa bertobat lagi itu. Sudah berhenti bikin malu-malu keluarga. Siapa yang punya anak, punya keluarga, engkau dikatain begitu, ada keluargamu? Itu tidak bisa lagi punya masa depan itu. Nakal sekali, narkoba, nakal. Satu kota Makassar, tukang minum. Tapi ada mama saya yang selalu mengasihi saya. Itu caranya dia beri anggur yang baru. Dia bilang apa? Saya pas dari jalan ini, sudah lagi oleng-oleng nih, masih mabuk. Waktu saya belum bertobat, itu tahun 90 berapa lah. 90 berapa. Dan waktu datang, tiba-tiba saudara, tiba-tiba yang terjadi seperti ini. Saya datang, mama saya ngomong begini apa? Dia bilang, kau percaya enggak anakku nanti akan dipakai Tuhan? Kau percaya enggak bahwa dia bukan hanya bertobat tapi jadi hamba Tuhan? Saya dari sana, tiba-tiba kayak mau saya hilang. Apa dia bilang ini? Tapi itu kena di hati saya. Saya masuk kamar mandi, saya nangis. Tuhan, sampah kayak begini, nyusahin keluarga. Jangan bilang orang berdosa tidak pengen bertobat, pengen saudara. Tapi mereka nggak punya kekuatan. Perlu ada orang yang berdiri berdoa buat orang itu. Perlu ada orang yang memberi anggur yang baru, bukan mengintimidasi, bukan memperkatakan kata-kata yang buruk. Berhenti saudara, itu tidak efektif. Kalau kau jadi ahli Taurat orang Farisi bagi anak-anakmu, bagi suamimu, bagi istrimu, dia tetap begitu. Tapi berikanlah jadi anggur yang baru bagi mereka. Amin. Caranya harus. Dan dia lihat, ini saksi. Bagaimana saya dulu nakal. Tapi bagaimana anggur yang baru menjamah hidupku. Hari ini banyak orang hebat. Hari ini ribuan orang. Hari ini bahkan gereja ini ada
oleh karena anggur yang baru. Kalau saya hari itu tidak bertobat, bagaimana bisa ada hari ini? Dan kita akan terus berkembang supaya anggur yang baru itu memenuhi banggai kepulauan Sulawesi Tengah, Indonesia, bagi kemuliaan nama Tuhan, melayani dengan cara yang berbeda. Datangi orang-orang yang tertolak, datangi orang-orang yang putus asa, datangi orang-orang yang dibilang dibuang oleh orang. Itu tempatnya di sini. Karena di sini adalah gua Adulam, di mana Tuhan mengubah seperti Daud mengubah orang-orang yang tertolak 400 orang menjadi pahlawan-pahlawan. Tuhan akan mengubah orang itu. Amin. Yang miskin Tuhan buat jadi kaya. Terima kasih. Saudara, kita lihat tadi caranya membawa anggur yang baru itu. Amin. Amin. Tahu nggak, Anda menjadi Yesus hari ini yang berjalan dari lorong ke lorong, rumah ke rumah. Anda jadi Yesus yang membawa kasih dengan cara yang benar. Harus perhatikan caranya, harus benar. Harus caranya jangan jadi batu sandungan. Amin. Sesuaikan dengan kerohanian seseorang. Saya bisa saja gini, saudara. Saya tahu bahwa orang-orang yang, saya kembali kepada orang yang dipasung, dia waktu saya masuk aja iblisnya bereaksi. Dia goncang-goncang, gitu. Dan saya bilang begini, saya minta engkau diam dan tenang, karena saya belum bawa kabar sukacita. Dia langsung diam, saudara. Jadi kalau saudara mau usir roh jahat, bukan hanya kelihatan mereka bergelapar, itu udah biasa. Tapi kalau saudara usir roh jahat, bisa dengan cara yang halus, bisa dengan kasih, bisa dengan kau memberi kasih karunia. Dan di detik itu saudara harus ucapkan, iblis, kau tidak berhak lagi atas hidupnya. Hari di mana saya udah tidak pulang 3 bulan, saudara. Istri saya udah cari, orang tua saya cari, saya tidak pulang 3 bulan. Satu kali saya pulang ke rumah, saya punya niat cuma satu. Tuhan, kalau saya dimarah, saya pulang, saya keluar, saya tidak akan kembali. Hari itu. Atau yang kedua, kalau keluarga aku mengampuniku, saya akan berusaha untuk berubah. Dan ini perhatikan baik. Ini perhatikan baik. Hari itu, di rumah kontrakan saya, tidak ada istri saya. Saya pulang, karena dia sudah marah, sendirian lama tinggal, saudara akhirnya pulang ke mama saya. Saya tidur di situ. Tiba-tiba papa saya datang, mama dan istri saya. Yang saya paling takut adalah papa saya pukul, karena papa saya pemain karate. Dan saya tahu papa saya orangnya keras. Tapi ini yang dia beri anggur yang baru. Dia peluk saya. Dan dia berkata, pulang Ben, maafkan papa. Hah? Saya lihat begini, apa saya masih mabuk karena narkoba? Dia ucapkan 3 kali, maafkan papa. Papa salah, terlalu keras. Dia ucapkan lagi, saya mau basuh kakimu. Saya tidak. Dia ambil pembasuhan dan dia basuh kakiku. Saya nangis kayak anak kecil. Orang yang berusak seperti ini, Tuhan. Orang kurang ajar kayak begini.
seorang hamba Tuhan basuh kakiku. Saya bilang saya mesti berubah. Istriku peluk mamaku, apalagi saudara, tidak kuat nangis. Lihat saudara, bawa anggur yang baru dengan cara Tuhan. Amen. Waktu Pak Sani ngomong, saya persiapkan yang lain saudara. Tapi detik dia ngomong, Tuhan bilang kau ambil dengan caraku, membawa anggur yang baru. Jadi saya nggak bawa firman lagi, saya lanjutkan yang Pak Sani. Amin. Ini yang sering kali kita lupa, caranya kita membawa anggur itu. Perhatikan cara Yesus. Hari itu saya dipeluk. Tahu nggak? Setiap kali saya peluk orang berdosa, hari itu kuasa kegelapan seperti pergi dari hidupku. Tahu nggak bahwa kasih mengalahkan segala apa? Segala apa? Dosa. Dosa siapa yang buat? Iblis. Jadi ketika kasih yang tulus masuk, iblis pergi dari hidup orang. Amin. Saya berdoa, kasih itu menyebar, sehingga saya akan dengar tempat ini tidak akan cukup lagi. Karena tempat di sini dipenuhi dengan kasih Tuhan. Di gereja kami mulai dari orang miskin, tapi Tuhan berkata buat saya, aku datang untuk memberi hidup dan memberi dan segala kelimpahan. Aku sanggup untuk membuat yang miskin menjadi kaya. Saya bilang kalau Tuhan ada di sini, dia yang miskin, pasti Tuhan buat jadi kaya. Itu yang saya pegang. Saya tidak perlu undang orang kaya dari Jakarta, dari mana. Kalau dia mau datang, Tuhan kirim datang, puji Tuhan. Tapi yang ada sekarang tanggung jawabku bagaimana yang miskin Tuhan buat jadi kaya. Amin. Amin saudara. Saya jemput kita bangkit berdiri. Yuk. Sebentar kita lanjut KKR. Bapak Ibu. Atau mau lanjutin atau gimana? Ada jeda? Oh tidak ada. Oke. Tidak ada jeda ya. Nanti saya belum selesai. Saudara duduk dulu, karena masih ada waktu. Saudara masih mau dengar? Amin. Saya ingat lagi satu hal. Saudara. Yaitu, satu kali kita pergi penginjilan di mana? Di Mamuju. Pulang dari Mamuju sama Pak Bambang. Lewat, di daerah mana tuh di Mamuju? Lakahan? Lakahan lewat ya? Lakahan lewat. Di sana lagi KKR. Sampai orang di jalan-jalan. Tempatnya tidak terlalu besar. Sampai di jalan-jalan saudara. Tapi hari itu 3 dukun atraksi. Mereka 3 di situ. Itu api terbang-terbang. Saya ngomong sama pendoa. Saya bilang, kamu keluar. Pasang di sana. Saya bilang, kamu lihat ada api gambar. Dukunnya 3. Tahu gak? Gensetnya dibuat mati, ininya dibuat ini. Ibu Ida khotbah, tiba-tiba dia buta. Jadi kuasa kegelapan itu nyata. Ada, tapi kuasanya tidak hebat. Kuasa yang paling hebat itu kuasa nama Yesus, saudara. Kuasa orang percaya. Dia buta.
Dan saya duduk pas di depannya. Dia ngomong, "Bapak, bapak, bapakku, bapakku." Saya udah ngerti. Dia udah pegang begini, dia ini, oh saya udah ngerti. Saya bawa begini ke dia, dia ngomong, "Saya tahu." Di depan orang banyak, saya tidak ingin Yesus dipermalukan. Kau duduk, saya ganti tidak. Saya bilang, "Hai dukun yang 3 orang, bersama pengikut-pengikutmu, hari ini, demi nama Yesus, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Dan hari ini, di depan Tuhan dan di depan semua jemaat, supaya anak-anakmu makin percaya bahwa nama Yesus berkuasa, sembuhkan Tuhan." Saya pegang matanya. Dia sembuh. Saya bilang, "Kau lanjutkan firman-Mu." Saya duduk. Saya geram saudara dengan anunya, dukunnya. Sudah dia sering firman, saya naik. Dia masih atraksi dia. Saya bilang begini, "Saya minta kalian bertobat sampai yang besok hari saya tunggu. Kalau tidak, maka kematian yang akan datang. Saya tidak ingin membunuh, tapi engkau ingin menjatuhkan pekerjaan Tuhan. Dan bagianmu adalah kebinasaan. Tapi saya membuka pintu anugerah pertobatan. Anda mau tahu? Orang-orang berkata, 3 dukun itu bertobat. Kok gak ada yang tepuk tangan? Jangan ngomong aja. Saya pulang dari sana, jadi udah capek di perang kan orang. Saya pulang, di perjalanan saya lagi di mobil ini ada Bayu, kamu yang nyetir atau siapa? Pak Bambang yang nyetir. Wah, ini badan udah remuk-remuk saudara, udah remuk bener. Aduh, saya udah rasa pengen tidur, gitu. Saya udah kasih mundurin mobil. Tiba-tiba ada ibu ketok di sampingku, tak. Saya dengan setengah hati saya lihat itu. Pasti mau minta doa. Tuhan, saya lagi capek. Tapi saya paksa diri bangun. "Iya Bu, iya Bu." Kenapa? Saya nggak pengen jadi batu sandungan, saudara. Yang mengabarkan Injil, kemudian sehari-hari kita jadi batu sandungan. Enggak, saya tarik nafasku. Ya, saya buka kaca. Dan memang jadi hamba Tuhan itu berat. Makanya jangan coba-coba ngomongin hamba Tuhan. Jangan coba-coba menghakimi, berat saudara. Anda nggak tahu hatinya. Buka kaca, "Ibu, apa Bu? Pak, boleh nggak?" Ternyata itu ibu gembala yang gereja yang kami layani. Karena dia datang 2 orang. "Bu, Pak, boleh nggak singgah ke rumah penatua kami? Dia orang yang mendirikan gereja ini. Awal-awal gereja, kenapa dia? Dia lumpuh Pak. Dia stroke, tidak bisa berdiri. Dia jantung juga." Dia nggak bilang bahwa dia itu di kamar sudah beol sendiri, sudah kencing sendiri. Dia nggak bilang begitu. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu saya dengar begitu, saya bilang, "Bu, boleh nggak orang lain? Tidak, Bapak saja. Ini tidak bisa, saya sudah doa, tidak bisa. Tidak bisa sembuh, Bapak saja." Terus saya bilang, "Tolong di Bapak." Saya bilang, "Bu, di mana tempatnya? Jauh kan jalan masuk lagi?" Tidak, dia di pinggir jalan. Saudara, pinggir jalannya orang kampung itu Anda tahu sendiri lah. Sudah turun mobil masih jalan. Capek gitu. Jadi saya dibujuk begitu. Ya sudah, pergi dengan sebenarnya sudah. Ini ibaratnya sudah disedot, sudah nggak ada tenaga. Baik tenaga fisik, spirit juga habis saudara. Maunya pengen tinggal masuk kamar tidur, doa sebentar, ini rest, tidur. Oh, pasti tidur lelap sekali. Nah, saya sampai ke sana. Sekali lagi, saya buka pintu itu. Wih, angin dari dalam kencang.
Anda tahu angin apa? Hampir saja saya begini. Wow. Pak Bambang ini, Ibu Ita ada? Pak Wandi sama Tiana? Itu anak-anak bilang, ini. Saya langsung bilang, jangan tutup mulut, jangan masuk. Pak Bambang itu saudara, itu S3, doktor, dosen, sama istrinya pendoa. Bapak kuat masuk. Dia bilang, saya bilang, kamu kuat enggak? Mau enggak masuk? Kalau Bapak kuat, saya juga mau. Dia bilang, bisa enggak? Saya usahakan. Dia bilang. Saya bilang, tapi jangan tutup mulut. Iya Pak. Ini enggak. Saya bilang begini, jangan kita melayani, tapi kita kemudian membuat orang tersandung. Harus pakai cara yang benar untuk melayani. Tujuan baik, tuntunan Tuhan benar, tetapi harus follow Yesus. Amin. Amin. Karena kita harus jadi Jadi waktu masuk ke sana, saudara, waktu saya jalan, jantungku sudah berdebar-debar, napasku saya tahan-tahan, saudara, karena setiap kali nafas saya nggak kuat. Oh, itu bau. Rumahnya gede. Rumahnya gede kan? Ya? Bayu kamu masuk juga? Enggak? Wah. Gak apa-apa, satu kali saya utus kamu lah. Saya belajar. Saudara tahu? Waktu masuk ke sana, tiba-tiba begini. Dibawalah keluar orangnya. Wih, dia pakai sarung, telanjang dada, tinggi besar. Berat juga badannya. Tapi sudah gak bisa bangun. Tiba-tiba Tuhan bilang apa? Aku mau sembuhkan dia. Saudara, dia sudah 3 tahun tidak bisa bangun, tidak bisa jalan. Berani nggak ngomong, Tuhan akan sembuhkan. Saya bilang, Tuhan akan sembuhkan engkau. Sedetik saya bilang begitu, tiba-tiba Roh Kudus berkata, caranya peluk dia. Tuhan nggak mau dulu peluk dia, baru saya sembuhkan. Saya udah sembuhkan, saudara, kejebak saya. Tuhan mau sembuhkan. Caranya memeluk dia, mengasihi. Saya maju, saudara, sambil saya berlutut begini. Bapak, Tuhan mau sembuhkan Bapak. Tuhan mengasihi, karena kau adalah orang yang membangun gereja ini. Semua hal dihitung oleh Tuhan. Hari ini saya diutus dari Makassar. Engkau tidak akan malu lagi mulai hari ini. Engkau akan berjalan. Dia melongo. Engkau akan berjalan malam ini. Saya peluk dia, saudara. Ayo kita bangkit. Saya peluk begini. Waktu saya peluk saja, kakinya udah goyang-goyang begini, mau jatuh. Saya bilang, ayo. Dan saya angkat dia naik, saudara. Baunya tiba-tiba hilang. Bau buang air, bau kencing itu hilang. Saya peluk dia begini, bawa dia jalan keliling kok ruangan itu, lari. Semua kita air mata keluar, hadirat Tuhan melingkupi. Itu yang dibilang kuasa. Yang bilang kasih mengalahkan iblis. Kasih mengalahkan banyak dosa. Berhenti untuk menghakimi orang-orang berdosa. Berhenti menghakimi keluarga. Karena kita tidak lebih baik dari mereka. Saya pulang dari sana, saudara, di atas mobil. Dan waktu di atas mobil, apa yang terjadi?
sedang jalan mobil, baru naik di atas mobil. AC mobil kan itu kencang. Jadi saya bilang gini, siapa yang Bayu atau siapa? Bayu kamu ada di mobil? Enggak, kamu di mobil lain ya? Saya bilang siapa yang di mobil ini? Maksudnya kayak seperti bau tai kucing, busuk sekali. Dia saya lihat sepatu nggak ada, gitu, bau tai kucingnya nggak ada. Saya bilang, siapa yang injak tai kucing itu di luar? Saya bilang begitu. Siapa yang injak tai kucing di luar? Terus itu Pak Bambang, ada istrinya di belakang, dia bahasa Jawa. Sedikit saya tahu bahasa Jawanya. Terus Pak Bambang kasih perjelas, Bapak, tadi kan Bapak peluk dia. Siapa tahu di tangan Bapak. Saya lihat begitu, saya cium. Aku mau muntah. Saya lihat, saya cium, aduh. Saya mau muntah di situ. Tadi saya tidak muntah. Ya, saya mau muntah. Jadi lendir keluar gitu. Sudah saya kasih waki. Roh Kudus, saya tenangkan diri, Roh Kudus bicara lagi. Manusia seperti itu. Dia tunjuk orang lain bau, dia tunjuk orang lain berdosa, dia tunjuk orang lain busuk, padahal dia lebih busuk dari orang itu. Saudara, saya nangis dan saya ngomong sama anak-anak, kita yang manusia, kalau bukan Tuhan yang buat kita bertobat, kita nggak bisa. Kita sering kali kita pikir orang lain yang bau, padahal kita yang bau. Kita semua di mobil bertobat, saudara, semua ngaku, saya yang bau, dosaku banyak. Lagi alkohol lagi di dalam mobil, saudara. Lanjut, tidak cukup di KKR, tidak cukup di dalam rumah satu orang, sampai di mobil. Itu kalau kasih Tuhan bergerak. Amin. Amin, saudara. Amin. Saya mau berkata, pakai cara yang lain, cara Yesus, untuk membawa anggur yang baru. Perhatikan itu, saudara. Amin. Amin, saudara. Saya akan dilanjutkan Pak Ronald khotbah sharingnya. Tunggu, sabar. Tapi saya mau kita bangkit berdiri, kita nyembah Tuhan. Dan saya ingin orang yang mau berkata, khusus saudara, orang-orang yang berkata, Tuhan, aku mau seperti Yesus yang membawa anggur yang baru, yaitu kasih buat pelayananku, buat sekeliling ini. Tolong dimundurkan. Tolong dimundurkan. Mereka sedang butuh Yesus. Kasih itu diulurkan. Hari itu saya pakai bagian bagus seperti begini juga. Yang namanya pakai pelayanan. Dia telanjang dada, saudara. Ada bercak-bercak tahi di ininya. Maaf kata saya terus terang sedikit. Maukah kau memeluk dia? Jadi hari ini izinkan saya mau mengimpartasi, engkau mau memeluk setiap orang yang membutuhkan kasih Yesus. Engkau mau mengasihi mereka dengan tulus. Jadi cara hari ini adalah saya akan memeluk saudara. Jangan salah kaprah. Kalau saya memeluk perempuan bukan berarti apa, tapi saya ingin kasih itu sedikit yang Tuhan beri. Tuhan yang lebih luar biasa. Tapi saya merasa banyak sekali orang yang butuh kasih, bukan teori di kota ini. Izinkan saya mengimpartasi itu supaya Tuhan memberi kasih sehingga kau bisa mengasihi siapapun mereka. Mau dia kaya, mau dia miskin. Kalau dia miskin, dia akan Tuhan akan ubah dia. Bayu datang dulu, rambutnya panjang, dia anak band, dia anak broken home.
Nanti dia akan khotbah besok. Karena calon hamba Tuhan, ini udah khotbah kemarin. Saudara, kalau saya datang dengan menghakimi dia nggak bisa berubah. Saya ajak dia duduk pertama kali makan, jadi selalu mau di samping-samping situ. Kenapa? Masa gembala sidang duduk makan dengan saya? Masa bos? Mereka menganggap saya bos karena saya punya perusahaan beberapa kali. Dia rasa segan. Tapi ketika saya duduk makan, sederhana saudara. Dia tahu bahwa saya menghargai dia. Di rumah saya, mereka duduk makan sama saya. Bahkan ada orang istilah pembantu rumah tangga duduk makan depan saya, saudara. Saya kasih sekolah sampai selesai. Saya kasih ajar bagaimana melayani. Anita dulu itu kerja bukan untuk melayani, untuk kerja di rumah tangga. Tapi hari ini dia sarjana, sudah menikah. WL yang luar biasa. Sarjana S1. Ya sekarang lagi juga S1. Saya bilang, kalau orang kerja mesti kuliah. Kenapa? Orang pembantu itu gampang dia panggil. Jangan bilang dia orangnya baik, biar nih seumur hidup dia dengan saya. Orang kalau di dekat saudara, satu hal, kalau kau memberi impact, dia harus meningkat. Amin? Amin? Jangan hidup dia begitu-begitu. Adakah orang yang dekat Yesus, kemudian hidupnya begitu-begitu saja? Karena anggur yang baru mengimpact hidup orang. Jadi kita tidak datang memberi teori, tapi kita memberi hidup. Gereja ini ada bukan untuk memperbanyak gereja yang lain, tapi untuk mengimpact. HGC ada di setiap kota untuk berdiri bagi kota itu, untuk mengimpact, memberi dampak bagi desa, bagi kota. Oleh sebab itu namanya menjadi bapak bagi kota. Bukan tempat hanya kita beribadah hari Minggu, tapi tempat di mana impartasi dampak itu dirasakan setiap hari. Oleh sebab itu izinkan saya untuk saya mengimpartasi Tuhan. Kuduskan tubuh hamba, kuduskan hati hamba. Saya minta urapan. Kristus tak menjamah mereka. Ketika hamba memeluk, biarkan mereka juga setiap waktu kau menggerakkan mereka akan memeluk setiap orang-orang yang membutuhkan. Saudara yang mau